Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita bakal bahas hands-on lab pertemuan 3 ya, terutama di protokol OSPF. Itu untuk protokol routing dinamis. Nah, sebelum kita mulai hands-on, buat yang belum baca materi, silakan dibaca dulu materinya. Kalau sudah baca, silakan diperhatikan ya. Kurang lebih setelah kalian baca materi, di contoh konfigurasi ini ada satu topologi yang bakal kita buat seperti ini ya. Lalu di sini aku bakal jelasin sekilas aja. Sini ada 3 router. Lalu di sini terbagi menjadi 2 area ya, area 0, area 1. Setelah itu untuk penentuan area itu sebenarnya bebas ya. Kalian boleh satu area itu isinya 5 router gitu, maksimal sampai 50 router gitulah, biar gak berefek ke performa. Selanjutnya ya untuk satu area itu bebas ya, mau sampai 50 router itu bisa. Nah, yang penting kalian ada yang namanya itu area 0. Area 0 ini atau area backbone ini, area intinya itu penting. Nah, lalu di sini juga ada area 1. Terus untuk menghubungkan kedua area itu kalian harus punya satu router penghubungnya. Yang ini ada router 2 ini perannya penting, dia sebagai penghubung router 1 dan router 2. Oke, kalau begitu silakan kalian catat dulu ini ya, alamat IP-nya. Silakan dicatat dulu, silakan di pause dan silakan dicatat. Kalau sudah, di sini mungkin hal baru yang untuk kalian. Di sini ada loopback, alamat IP loopback. Apa itu alamat IP loopback? Jadi alamat IP loopback itu adalah alamat IP yang digunakan untuk agar bisa terhubung dengan perangkat itu sendiri. Ya, misalnya router itu kan dia biasanya terhubung sama PC gini ya, PC atau sama switch atau sama perangkat lain gitulah. Nah, ini ketika kita nggak mau router itu terhubung, ya kita bisa pakai alamat loopback agar router itu dapat terhubung dengan dirinya sendiri. Intinya seperti itu ya. Jadi alamat loopbacknya adalah ini 1111/32. Oke, selebihnya sudah dicatat alamatnya. Oke, setelah itu di sini kalau kita mau mengkonfigurasi protokol SPF itu ada 3 tahapan ya. Pertama configure interface, lalu configure OSPF, lalu verify the result atau verifikasi hasil. Jadi yang pertama kita lakuin itu configure interface. Nah, di setiap outbound ini router kan punya interface ya. BTW interface-nya ini kalian jangan lupa buat untuk router 1 ke router 2 itu pakai GE00000 dan router 2 ke router 3 menggunakan GE001. Sama ya. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi interface kita itu menggunakan routing yang kita pelajari di sebelumnya, yaitu direct routing ya. Yang pertama kita lakukan ini konfigurasi alamat IP untuk interface R1, R2 dan R3. Selanjutnya kita coba konfigurasi. Nah, kalian masih ingat cara konfigurasi IP direct kan, routing direct. Kita coba mulai dari router 1. Di sini coba kita mulai sistem, kita masuk mode sistem, lalu kita namain name router 1. Setelah itu kita masuk ke alamat loopbacknya dulu. Perhatikan ya alamat loopback yang ini ya. Jadi salah cara untuk masuk ke interface loopback itu sedikit berbeda ya. Cara itu seperti ini, kita ketikin loopback 0, lalu kita enter. Setelah selesai masuk loopback 0, kita tambahin alamat IP-nya.
IP address 1111/32 gitu kayak. Setelah selesai masuk ke loopback 0, alamat loopback, kita masuk ke outbound router yang satu lagi, router satu, yaitu G000 yang ini berarti ya. Nah, G000 yang ini kita masukin alamat IP-nya juga. Berarti itu kita interface G00000 IP address 10.1.12.1.30/30. Oke, setelah itu kita close, kita lanjut ke router 3 dulu ya. Sama aja, kita masukin selalu sini sysname router 3. Ingat kita masuk ke loopback-nya dulu ya, yang ini alamat loopback-nya. Kita masuk in loopback 0, terus kita tambahkan alamat IP-nya, IP address 3333/32. Setelah itu kita silakan masuk ke outbound R3 yang satu lagi, yaitu G001. Oke, in G001. Setelah itu masukin IP address 10.1.232/30. Oke. Terakhir kita direct route yang router 2. Karena router 2 ini tidak punya loopback, jadi kita tinggal konfigurasi seperti biasa saja, direct biasa. Berarti kita ketik sys, lalu sysname router 2. Kita masuk ke interface gigabit ethernet 000 ya. Nah, ini in G000, kita masukin alamat IP yang ini, IP address 10.1.12.2.30. lalu kita masuk ke interface 001 ya, seberangnya. Nah, setelah kita masuk ke 01, silakan masukin alamat IP-nya yang ini. In G, ini udah, kita masukin IP address 10.1.231/30. Salah, 30. Oke. Coba kita verifikasi dulu ya. Display IP in brief. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita bakal kita sudah selesai mengkonfigurasi interface-nya. Langkah pertama sudah selesai, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu configure OSPF. Sinilah menu utamanya ya. Sini adalah sintaks OSPF yang bakal kita integrasikan. Nah, jadi setiap OSPF itu seperti yang kita pelajari di slides. Dalam satu area, router itu pasti mempunyai ID ya. Nih, router kita anggaplah di sini ID router 1, 2, dan 3 masing-masing 111, 22, dan 333. Kita catat dulu ya. Router 1 itu router ID-nya 1111, lalu router 2 router ID 22222. Lalu router 3-nya 3333 ya. Oke, seperti ini, tambah catatannya. Oke, sudah. Selanjutnya kita baru bisa configure OSPF. Kita mulai dari router 1 ya, kita pakai sintaks OSPF-nya.
biar kita bisa ngerouting secara dinamis. Nah, sini kita lihat, kita perhatikan sintaksnya. Dia minta OSPF 1, router ID 111. Oke. Yang pertama, dia bakal minta ini ya, OSPF 1. Apa itu OSPF 1? Sebenarnya itu angkanya bebas ya. Kita cari tahu dulu dengan cara mengetik seperti ini, OSPF tanda tanya. Jadi OSPF 1 itu maksudnya activity-nya. Aktivitas OSPF-nya di angka berapa gitu. Itu bebas ya, kalian pilih, silakan pilih dari 1 sampai 65.000. Nih. Nah, untuk satu perusahaan itu baiknya activity-nya nomor 1 ya. Satu angka saja gitu. Misalnya perusahaan A OSPF 1, perusahaan B OSPF 2 gitu ya. Sini kita pakai OSPF 1. Lalu router ID-nya, karena ini router 1, kita masukin router ID yang 1, yang ini. Yang ini ya. Jadi OSPF 1 router ID 1111. Oke, setelah seperti ini, kita lihat router 1 itu di area mana? Router 1 itu ada di area 0. Nih ya, router 1 berada di area 0. Kita masukin area 0. Nah, setelah berhasil masuk area 0, tulisannya bakal seperti ini, R1 SPF 1 area 0. Nah, setelah itu barulah kita bisa masukin networknya. Networknya itu adalah outbound dari router 1, yang ini dan yang ini ya. Pertama kita masukin yang loopback dulu. Kita masukin network 11110000. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini adalah inverse mask ya. Setelah kita masukin network, dia minta inverse mask. Nah, sejauh ini coba kalian ikutin dulu ya, belakangan bakal aku jelasin. Ikutin aja dulu. Ini kita pakai 0000. Nah, yang kedua, outbound yang G000 ini kita masukin juga untuk alamat networknya. Ingat ya, networknya berarti network 10.1.12.0, alamat networknya ya, ingat ya. Lalu kita pakai yang inverse mask. Inverse mask itu bisa dengan kata lain adalah IP wildcard atau IP range. Masih ingat cara nyari IP range kan? Nah, maksudnya tuh gimana bang? Kita lihat ya. Ini kita hapus dulu. IP range. Kita lihat di sini di network, mana tadi sintaksnya. Nah, network 10.1.12.0 yang ini ya, 10.1.12.0, dia ada /30 itu sama dengan 255.255.255.252. Ini subnet masknya. /30 itu subnet masknya seperti ini. Setelah itu, ini kan max prefixnya ya, 255 full. Kita kurangin aja, sama kayak nyari IP range pas subnetting. Berarti hasilnya itu adalah 0 0 0 0 0 3. Inilah yang bakal kita pakai sebagai IP wildcard-nya atau IP range. Jadi kita letakkan, kita ketik itu di sini ya, 0003. Tuh, karena dia pakai /30 jadi 0003. Oke, paham ya. Nah, tapi kenapa di sini kita pakai 0000? Nah, kita bisa pakai IP wildcard nih ya. Syarat kita pakai IP wildcard itu adalah ketika salah satu network memiliki lebih dari satu host. Nah, di sini loopback itu hanya memiliki satu host, yaitu ini doang, 11111. Sedangkan yang di 10.1.12.0 dia punya dua host, yang satu ini dan yang kedua yang ini, lebih dari satu host. Makanya kita pakai IP wildcard. Kalau dia hanya satu seperti ini, kita pakai yang default aja, yang ini.
Oke. Setelah selesai, kita coba verifikasi dulu ya. Display OSPF peer bear. Display OSPF peer. Oke, proses 1 sudah. Display OSPF brief. Oke. Router 1 sudah selesai, kita lanjut ke router 3 dulu ya. Ya, kita lanjut ke router 3. Ingat tadi awalnya bagaimana? Kita masuk ke OSPF 1 dulu karena masih dalam satu perusahaan lah, anggaplah ya. OSPF 1 router ID, kita masukin router ID router 3, berarti yang ini ya. 3. Lalu kita lihat area routernya, dia area 1, berarti kita masuk ke area 1. Nah, sudah seperti ini ya, tandanya sudah masuk area 1, dia bakal seperti ini, area 001. Ya sudah, sama kita masukin dulu networknya, network 3333 yang loopback 0000 kayak gini. Oke. Selanjutnya network 10 1 2 3 0, dia pakai /30 berarti pakai 0003. Tuh. 10.1. Nah, seperti ini. Oke. Display OSPF brief. Oke. Sini sudah selesai juga, kita lanjut ke router 2. Nah, di router 2 ini ada hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, router 2 ini kan dia punya dua outbound. Yang pertama di GE0000 dan GE001. Kita ke router 2 dulu nih. Sama, kita masukin sintaks yang sama ya. OSPF 1 OSPF 1, kita masukin router ID ya, router ID 2222222. Kelebihan ya, router ID 222. Oke, kita lanjut, kita masuk ke, nah ini yang perlu diperhatikan. Kita kan mau konfigurasi yang ini G0000. Kita lihat G00 ini dia masuk area berapa? G00 ternyata di area 0. Berarti kita masuk ke area 0, area 0. Lalu kita masukin network 10 1 12 0 0003 lah, 12.0. Nah ini 003. Oke, yang sini berarti sudah selesai. Kita lanjut ke yang sini. Kita lihat di sini GE001 dia di area 1, berarti kita masuk ke area 1. Area 1. Nah, area 1 sini IP-nya tadi 230 lalu 003 plus. Oke. Setelah itu kita cek dulu display OSPF brief. Oke. Nah, setelah itu kita verifikasi hasil ya, verifikasi hasil. Caranya adalah yang pertama kita masuk ke router 2. Karena router 2-nya ini sebagai penghubung ya. Kita masuk ke router 2.
lalu kita ketik OSPF display OSPF peer brief. Nah, harusnya kalau berhasil dia ada dua seperti ini ya, dua interface, dua-duanya itu state-nya full. Jika state-nya sudah full, maka itu terindikasi bahwasanya keterhubungannya sudah sukses ya, sudah terhubung. Nah, selanjutnya tidak berhenti sampai situ, kita lanjut ke router 1. Kita verifikasi lagi hasil router 1. Router 2 ini kita close dulu ya. Kita masuk ke router 1. Selanjutnya kita bakal coba seperti ini. Nah, display IP routing table. Kita quit, lalu kita klik display IP routing table. Oke. Nah, kita lihat di dalam tabel ini. Dalam tabel ini dia pasti bakal ada, kalau misalnya konfigurasi kalian yang tadi berhasil lah yang OSPF-nya, dia bakal ada satu data yang menunjukkan bahwasanya ada prototype OSPF. Ini berarti tandanya konfigurasi OSPF kalian berhasil. Yang ini ya. Ini yang pertama dia dari loopback 3333. Lalu next hop-nya dari 12.2. Nah, dari sini. Oke. Yang kedua, sini dia dari network 23.0, next hop-nya dari 12.2 juga. 12.23.0 dari sini ke next hop-nya 12.2. Nah, ini. Oke. Berarti sudah berhasil ya. Setelah itu coba kita ping. Nah, di sini karena kita menggunakan loopback ya. Router 1 kan pakai loopback kan, yang ini 1111/32. Kita kalau mau ngeping itu kita ngetik seperti ini. Ping -a. Lalu kita ketik IP loopback router sumbernya itu 1111 ke alamat IP router tujuan ke yang ini ya, 33333. Jadi kita ketik ping -a 1111.33333. Nah, kalau sudah berhasil, berarti routing OSPF kalian sudah terkonfigurasi secara benar ya, baik dan benar. Oke, silakan kita close. Nah, jadi kelebihan dari topologi ini apa? Ya, kita sebelumnya udah nyinggung kan, misalnya routing dinamis itu secara otomatis bisa mengkonfigurasi, bisa beradaptasi gitu. Nah, jadi misal kita mau nambah area baru nih di sini, router keempat gitu. Kita hanya perlu mengkonfigurasi yang pertama tadi itu direct routingnya, lalu yang kedua OSPF-nya. Nah, setelah itu udah router yang lain ini bakal mengetahuinya secara otomatis. Jadi kita cuma perlu mengkonfigurasi satu area itu aja, yang lainnya sudah otomatis dapat informasi dari router 2-nya ini gitu. Jadi mau kalian tambahin satu di sini, terus satu lagi, terus walaupun kalian tambahin sebanyak itu, kalau kalian yang pertama udah kalian direct route dan udah kalian routing secara OSPF, itu router lainnya bakal mengetahuinya secara otomatis gitu ya. Jadi kita nggak perlu membuat rutenya secara manual lagi. Kalau routing statis kan harus repot tuh ya buat manual. Oke, mungkin itu saja ya hands on dari lab kita kali ini. Ini topologinya jangan lupa di save. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Semoga hands on kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya praktikum perancangan jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini semuanya. Terima kasih.